Ya, disiapkan ketua kelas. Siap, Brak. Hormat, Brak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Brak. Ketua kelas, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar semuanya? Siapa aja yang hadir? Rehan, ada surat? Apa kabarnya? Sakit. Siapa lagi? Amirul. Apa kabar Amirul? Oke, sama-sama kita doakan supaya Rehan dan Amirul bisa cepat kembali ke sekolah dan belajar seperti biasa. Sebelumnya Bapak absen. Amirul Azkia tadi sakit ya? Arjuna Iyanda. Arjuna Iyanda tadi kamu cabut dengan Bu Bahasa Indonesia. Jadi mohon kawan-kawan yang lain jangan diikuti kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang di sekolah. Salah satunya itu apa? Cabut. Nanti konsekuensinya atau hukumannya ditanggung sendiri. Bisa jadi nanti mendapatkan nilai yang rendah atau mendapatkan tugas tambahan dan sebagainya. Zulfan, Herda Makfira, Herda ada salah sebut tadi Herda? Ada nggak Herda? Kecil kali jawabannya, tapi itu kemungkinan tidak salat subuh. Salat subuh itu wajib apa sunnah? Wajib. Kalau kita tinggal salat wajibnya berdosa nggak? Jadi mohon semuanya, apapun ceritanya, kesibukan apapun, yang namanya salat itu hukumnya wajib. Baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Aulia Octaviani, ada sarapan tadi Aulia? Alhamdulillah. Siapa lagi ini? Diana Sipa, Cud Alisa. Ada belajar semalam Cud Alisa? Ada. Al-Fatahul, Rizki. Nah ini malas sekali salat subuh nih. Ada salat subuh tadi apa tak? Ada? Alhamdulillah ya. Oke. Baiklah. Ini sudah Bapak absen dan semuanya sudah Bapak lihat. Bapak siap kita untuk belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Adapun materi kita hari ini adalah belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Jadi salah satunya itu ada materinya yang berjudul Daulah Bani Abbasiyah. Apa judulnya tadi? Oke, apa judulnya tadi? Ada anak-anak Bapak yang sudah tahu, sudah pernah mendengar tentang Daulah Bani Abbasiyah? Baik. Sepintas Bapak jelaskan, berbicara sejarah Islam itu tidak terlepas dari awalnya Islam ini muncul. Kapan awal munculnya Islam? Pada masa siapa?
Pada masa siapa? Ya, pada masa baginda kita Nabi besar Muhammad. Nah, selama beliau berdakwah di era beliau dan setelah itu diganti oleh masa yaitu namanya Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin? Enggak tahu. Ada berapa khalifah itu yang kita kenal sebagai sahabat Rasulullah? Ada? 4. Siapa saja namanya? Abu Bakar Siddiq, benar. Siapa namanya lagi? Umar apa namanya? Umar bin? Benar. Ada lagi siapa? Ayo, siapa? Ayo, Olia. Hah? Tadi yang sudah siapa saja? Abu Bakar Siddiq. Tadi? Umar bin Khattab. Olia. Siapa lagi? Ya, Utsman bin? Dan yang terakhir ada siapa? Hah? Yang kuat Yasmin? Mana ada namanya Yasmin? Enggak pernah ikut. Ada yang sama? Ali bin Abi Thalib. Benar, tepuk tangan untuk kakak semua. Yasmin pun ada ya? Enggak ada Yasmin ya? Yasmin nanti belajar lagi ya. Nah, setelah masa khalifah yang keempat, itulah yang dinamakan dengan apa tadi Pak katakan? Ya, Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 kekhalifahan dengan periode kepemerintahannya berganti-ganti sampai yang terakhir kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu masa apa lagi? Setelah itu ada yang namanya masa Bani Umayyah. Nah, Umayyah ini lahir ketidakpuasan dari kepemerintahan Ali, sehingga lahirlah Bani Umayyah ini. Kita tidak menceritakan Bani Umayyah, tetapi kita langsung saja perkembangan Islam selanjutnya baru sampai kepada materi kita hari ini, yaitu apa tadi materinya? Ya, Daulah Bani Abbasiyah. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita belajar tentang Daulah Bani Abbasiyah? Apa saja perkembangan pada masa Bani Abbasiyah? Siapa saja tokoh-tokohnya pada masa Bani Abbasiyah? Nah, mungkin anak-anak Bapak di sini ada yang tahu dari 3 yang tadi yang sudah Bapak sebutkan? Ada tahu nggak latar belakang lahirnya Bani Abbasiyah? Ayo coba siapa? Aulia, Cun Alisa, Diana Sifa, ayo Herda. Ada? Biarkan kawan yang lain yang mendengar. Junan, Denny. Nah, nanti Bapak pisahkan dulunya. Bapak dengarkan baik-baik dulu. Nah, baik, Bapak jelaskan sepintas. Lahirnya Bani Abbasiyah ini yang pertama itu adalah ada faktor ketidakpuasan pada pemerintahan sebelumnya. Siapa tadi pemerintahan sebelumnya? Sebelum Abbasiyah? Ayo, siapa? Yang kuat? Iya, Bani Umayyah. Bani Umayyah. Jadi ketidakpuasan terhadap kekhalifahan Bani Umayyah ini, maka lahirlah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Nah, selanjutnya perkembangan apa saja yang ada pada zaman Bani Abbasiyah ini? Salah satunya perkembangannya itu adalah kalau dalam bidang kedokteran, lahirnya tokoh besar, seorang pelopor kedokteran abad ke-17 itu dikenal dengan namanya Ibnu Sina. Ada lagi yang namanya seorang tokoh tentang Aljabar atau bapak ilmu matematika modern, itu ada namanya Al-Khawarizmi. Nah, jika dihubungkan dengan
kita hari ini, ya, kalau kita hubungkan dengan kita hari ini, mulai dari perjuangan dulu, apa saja sebenarnya yang sudah kita nikmati? Nah, baik Bapak jelaskan. Nah, dari ilmu matematika modern, dulu sudah dicetuskan oleh siapa tadi Bapak katakan namanya? Siapa tadi? Ayo, Bapak kali ini tidak konsentrasi. Ada yang namanya Al-Khawarizm. Nah, sehingga pada hari ini kita masih bisa terus mempelajari warisan-warisan yang sudah ditinggalkan oleh beliau. Nah, dari dua tokoh itu, Brokeran misalnya, daripada zaman Abbasiyah itu dikembangkan, sehingga pada kita hari ini sungguh sangat banyak perkembangan yang sudah fondasinya itu sudah sangat bagus yang dibentuk oleh Ibnu Sina. Mungkin Bapak ada, sebelum Bapak bagikan kelompok untuk tugas kita, sebenarnya ini ada video, cuman karena bermasalah dengan speakernya, Bapak mohon maaf tidak bisa Bapak tampilkan. Tetapi ini Bapak tampilkan slide PPT-nya. Tujuannya apa? Biar ada pemahaman, ya, biar ada pemahaman untuk kita melaksanakan tugas nanti. Nah, kembali Bapak jelaskan sambil kalian lihat slide-nya. Abbasiyah ini memerintah itu lebih kurang selama berapa tahun? Ya, lebih kurang itu 500 tahun. Dan ini menjadi pusat peradaban dunia, di mana awal kebangkitan Islam pada masa ini berkaitan dengan peradaban dunia. Ketika Abbasiyah ini nanti mundur, lahirlah kejayaan-kejayaan di Eropa. Oke, selanjutnya silakan dilihat dan boleh ditulis, dicatat sebagai bahan nanti. Nah, Bapak juga ingin mengatakan, tadi Bapak katakan ada kelompok yang tidak puas dengan kepemerintahan ketika Umayyah. Nah, itu diantaranya itu ada kelompok Mawali, ada kelompok Syiah. Mereka lah ini yang mencetus atau salah satu faktor yang menyebabkan Abbasiyah ini lahir. Nah, ada 4 tokoh, ada 4 khalifah yang sangat berperan dalam pemerintahan Abbasiyah ini. Yang pertama itu ada yang namanya siapa? Al-Mansur. Al-Mansur. Nah, Khalifah Al-Mansur ini adalah awal pertamanya pendidikan atau seni di dalam Islam ini muncul. Karena kenapa? Dia yang sudah membentuk kekhalifahan itu sehingga menjadi sangat-sangat masyhur pada saat itu. Dan selanjutnya diteruskan oleh Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini dikenal dengan sosok khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya diteruskan lagi oleh anaknya, yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini salah satu yang mendirikan perpustakaan, atau mungkin dikenal dengan Baitul Hikmah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Wings of Wisdom, itu namanya. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagaimana Pak? Ada yang ditanyakan, silakan.
Pak sudah menjelaskan tadi ada pertanyaan yang mendasar yang sudah Bapak jelaskan. Tujuannya juga sudah Bapak jelaskan. Sepintas. Ada yang ditanya? Silakan. Ada? Atau kalian ingin videonya tapi nggak ada suara? Boleh. Ya, nggak ada suara di video itu. Tapi nama videonya ini ada translate-nya, jadi kalian bisa membaca translate-nya. Silahkan dicermati videonya. Kita tutupnya gitu ya, biar keluar. Jelas kan? Oke, selesai. Nah, sudah nonton videonya? Sudah. Slide PPT-nya nanti juga sudah dibaca? Sudah. Baiklah, sekarang sebelum Bapak membagikan kelompok, ada yang ingin ditanyakan mengenai PPT dan videonya? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya? Ada yang ditanyakan ya? Ada. Depan. Ada.
Juna? Oke. Nah, kenapa Bapak menampilkan ada slide PPT-nya? Kenapa juga Bapak menampilkan ada videonya untuk memahami materi? Yang pertama, kita di sini Bapak sangat yakin memiliki cara bekerja atau berpikir yang berbeda. Inilah yang berkaitan dengan diferensiasi. Bapak yakin juga di sini anak-anak Bapak ada yang hobi nonton. Pasti ya, ada yang menonton kan? Siapa yang kira yang hobi menonton? Jadi, Coba tunjuk tangan. Yang hobi menonton. Jasmine. Jangan tunjuk orang. Ada yang hobi menonton? Ada yang hobi menonton? Ada suaranya nih. Ada yang hobi menonton? Oke. Ada yang hobi membaca? Maka oleh itu Bapak membagikan kelompok berdasarkan dua kriteria itu. Nanti dalam satu kelompok itu ada yang hobinya menonton, ada yang hobinya membaca. Supaya apa? Nanti ketika mengerjakan tugasnya itu yang cepat tangkapnya melalui video. Tadi Bapak sudah tampilkan videonya. Bagi anak Bapak yang hobi atau yang cepat menangkapnya melalui teks, dan juga Bapak sudah tampilkan teksnya. Oke, Bapak bagikan kelompok ya. Kemarin yang jadi ketua kelompok Aulia ya, Aulia, Alisa, Herda, sama Siva. Oke, ini ketua kelompoknya Pak tunjukkan aja ya. Herda kelompok 1, Siva kelompok 2, Alisa kelompok 3, dan Aulia kelompok 4. Ingat ya. Nah, anggotanya Bapak sebutkan nomor aja ya. Ingat nomor 1 berarti dia kelompok. Kalau nomor 2 kelompok. Kalau nomor 3 kelompok. 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Kamu kelompok berapa? Oke. 1, 2, 3, 4. Mama kelompok berapa? 1, Jasmine sisi aja. 2, 3, 4. Mama kelompok berapa? Oke, 3. 1, 2, 3, 4. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Oke. Ya Bapak lupa, maaf sebelumnya Bapak bagikan lembaran kerjanya. Nah, ini ada lembaran kerja yang sudah Bapak buat. Di lembaran kerja ini ada yang namanya kelas. Nanti tulis kelasnya. Kelas berapa? 84. Nanti kelompok kita buat nama aja ya. Kelompok pertama namanya apa? Kelompok pertama namanya Al-Ma'mun. Oke. Kelompok kedua namanya Al-Mansur. Kelompok ketiga namanya Harun Ar-Rasyid. Kelompok 4 namanya siapa satu lagi? Ya, Al-Mutasim. Oke. Nah, nanti anggota ketua kelompoknya menulis. Misalnya kelompok 1 ada anggotanya itu Sofi. Sofi tugasnya apa saja nanti tulis di sini. Ya. Ada yang menulis, ada yang mencari bahan, dan nanti ada yang mempresentasikan. Untuk kelompok 1, berarti tugasnya itu ceritakan latar belakang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Nanti dan juga buat refleksi kelompoknya. Paham kan? Ya, silakan. Tapi kamu kelompok berapa? Apa? Tapi Alisa, apa itu nanti dijadikan ini jadikan C.
Cukup kelompok 3 kan? 2, 3. Ah. Ini 3. Ini 3. Kalau A, oh ya A 3, lakukan 2. Ini 1. Ini lembaran kerjanya. Ini lembaran kerjanya. Kelompok 4. Kelompok 4 ini lembaran kerjanya. Oke. Disesuaikan dengan tadi mana ya? Sudah. Ada yang ditanyakan sebelum mulai kerja kelompoknya? Ada? Kalau tidak ada, dengan segera ayo Al-Mamun di sini silakan buat kelompoknya. Silakan bangun buat kelompoknya. Al-Mamun, Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid dan Al-Qasim sini. Silakan jatuh. Yuk, silakan jatuh. 1, 2, 20 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya sambil mengerjakan diskusinya. Ya, tulisnya langsung di bawah lembaran kerjanya. Ya, kalau nggak cukup belakang ya. Coba perhatian, itu kan lembaran kerjanya kan
sedikit ya. Kalau pikiran jawaban kalian banyak, boleh pindahin ke buku, ya. Boleh pindahin ke buku sebagai tempat menulis jawabannya. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Jangan coba tarik lagi kembali. Tarik lagi kembali kerjanya. Kita ulas ini. Coba meja ini tarik lagi kembali kerjanya. Kalau ada kesulitan disampaikan.
Ini aja. Ini aja. Sudah? Coba perhatian semua di lembaran kerja GKS itu ada 4 tugas ya. Jadi 4 tugas itu masing-masing kelompok itu cuma mengerjakan 1. Ada 4 tugas, masing-masing kelompok itu mengerjakan 1 tugas. Terkecuali ada referensi kelompoknya yang harus kalian buat semua. Jadi kalian harus buat refleksinya, ya, harus buat refleksinya mengenai kerja kelompok. Bisa dimengerti kan? Bisa. Oke, lanjut.
Udah Yasmi, ada kenalan Yasmi? Ada kenalan? Lupa kamu udah pakai kayak Bintan Pak Bapak. Hah? Bintan. Tim dia itu. Jadi kalau Yasmi sekali besar itu, kamu kriteria coba. Gratis. Ada kenalan lagi? Sudah berapa menit? Lanjutkan diskusinya. Ini malas sekali diskusi. Ada Pak, ada ini. Berapa? Iya. Kita sudah memahami sehingga kita bisa bercerita. Kita ada tahu solusi masalahnya apa, solusinya. Masalahnya sesuai dengan tugas. Jadi solusinya ya sudah kalian buat. Ya. 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 Sudah siap tugasnya? 5 menit lagi ya. Gimana Al-Fatah? Yang berapa bulan? Hari ini yang berapa? 12 berapa?
Harus arasi. Ya, harus arasi. Kenapa? Nama kelompok ya. Nama kelompok. Harus arasi. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Sudah selesai? Pukul. Sudah semua? Sudah? Sudah. Waktunya sudah habis. Sebelum dimulai presentasinya, semuanya bangun dulu. Kita senam tetap. Bangun dulu. Berdiri, 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 berdiri. Berdiri. Berdiri semua. Berdiri semua cepat. Berdiri semua cepat. Oke, semua tangannya ke depan. Buka, dibuka, dibuka. Pada
Mansur. Ya. Baik. Jadi Bapak hitung aja yang kena nomor ke-19 ya. Bapak mulai dari hitungannya dari ini. 19 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tangan semua. Oke. Nah, silakan. Itu kelompok pertama yang melakukan presentasinya hari ini. Silakan yang pertama itu dibacakan nama kelompoknya, anggota kelompoknya, dan juga tugasnya hari ini. Kamu aja, Pak ya. Ya, tugasnya hari ini apa? Dan jangan lupa referensi kelompoknya. Yang lain, silakan didengar, disimak, dicatat. Nanti kalau ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Mansur. Saya sebagai ketua kelompok Tiara Syifa yang beranggotakan 1 Nur Hajjah, 2 Ainul Maziyah, 3 Syukri Afrazil, 4 Jasmi, 5 Aduna Yanda. Ya, langsung tugasnya apa? Tugasnya adalah diskusikan kontribusi daulah Bani Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Jadi berikan contoh spesifik. Jadi contoh spesifiknya yaitu 1, ada pemindahan ibu kota ke Baghdad. Kemudian yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada kebijakan ekonomi dan perdagangan. Kemudian yang keempat ada toleransi terhadap non-Muslim. Nah, silakan. Sudah selesai? Nah, dilanjutkan refleksi kelompoknya. Mana yang kalian tulis refleksi kelompoknya? Refleksi kelompok. Jadi pertanyaannya, apa masalah yang paling menarik yang kalian pelajari dari materi ini? Jadi yang paling menarik di sini ialah menarik sekali mempelajari bagaimana pemerintahan Abbasiyah menghadapi tantangan internal dan eksternal seperti perlawanan kaum Syiah dan serangan dari luar. Kemudian yang B-nya, bagaimana cara kalian membagi tugas dan tanggung jawab dalam kelompok. Tugas dibagi sesuai dengan kemampuan setiap anggota agar setiap orang bisa memberikan kontribusi maksimal. Kami saling mendukung dan siap mengambil alih tugas jika ada yang kesulitan. Kemudian yang C-nya, bagaimana cara kalian memecahkan perbedaan pendapat dalam kelompok. Kami mengutamakan pendekatan dialogis dalam menghadapi perbedaan pendapat. Setiap anggota diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangannya secara detail. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai ditutup dulu, nanti sesi jawabnya dibuka lagi. Kemudian ini sudah selesai, saya tutup. Demikian presentasi kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang. Demikian kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, selanjutnya Mutar. Oke, selanjutnya Makmun Pak Mansur. Oke, selanjutnya kelompok Makmun. Sudah silakan. Silakan dilihat tugasnya apa, nanti refleksi kelompoknya seperti pada kelompok yang pertama. Sudah ada cepat. Nah, silakan. Silakan. Oke, cepat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 84. Nama kelompok Al-Makmum.
silakan tugasnya apa? Tugasnya diskusikan kontribusi Daulah Bani Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Berikan contoh spesifiknya. 1. Pendirian Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat penelitian dan penerjemahan. 2. Kemajuan dalam ilmu matematika dan astronomi. Tentang pengembangan aljabar yang merupakan salah satu cabang utama matematika. 3. Kemajuan dalam kedokteran yang berfungsi mengembangkan konsep diagnostik yang lebih sistematis dan menggabungkan pengobatan dalam filosofi. 4. Perkembangan sastra dan seni dalam bentuk cerita ayat yang mesti memunculkan pada masa ini. 5. Penyebar ilmu pengetahuan melalui universitas. Mendirikan institusi pendidikan dan universitas seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Fes Maroko dan Universitas Al-Azhar di Kairo. Silakan refleksi kelompoknya. Refleksi kelompok, apa masalah yang paling menarik yang kalian pelajari dari materi ini? Dalam yang paling menarik mengembangkan konsep diagnostik yang lebih sistematis dan menggabungkan pengobatan dengan filosofi. Bagaimana cara kalian membagi tugas dan tanggung jawab dalam kelompok? Membaginya dengan memberi soal yang belum dijawab, dan soal itu dijawab dengan kesamaan bersama dan keyakinan bersama. 3. Bagaimana cara kalian memecahkan perbedaan pendapat dalam kelompok dengan berdiskusi bersama? Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Al Mansur. Oh, Al-Rasid. Al-Rasid. Silakan kelompok Al-Rasid. Bu boleh di sana biar kawan nampak di sana. Ada di situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi salamnya biar semuanya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nama kelompok Khalid Ar-Rasyid, kedua kelompok saya sendiri Elisa, yang beranggotakan Aksida Azina, Lidalisna, Yahya, Gunawan, dan Hayat Anwar. Yang menjadi tugasnya adalah ceritakan latar belakang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan Daulah Bani Umayyah melalui revolusi Abbasiyah. Pendirinya adalah Abu al-Abbas As-Saffah, merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, sehingga mendapat dukungan dari kalangan yang menginginkan kembalinya kekuasaan ke tangan keluarga Nabi. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terbentuknya pemerintahan ini. Salah satu faktor utama terbentuknya daulah ini adalah ketidakpuasan terhadap diskriminasi Bani Umayyah yang lebih memihak kaum Arab, sementara kelompok Mamali atau non-Arab merasa diabaikan. Ya, silakan refleksinya. Refleksi kelompok adalah apa masalah yang paling menarik yang kalian pelajari dari materi. Masalah yang paling menarik dari materi ini adalah bagaimana Daulah Bani Abbasiyah berhasil menggeser kekuasaan Bani Umayyah. Proses revolusi yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk Mawali dan Persia, menunjukkan betapa
dalam sejarah ini? 1. Abu al-Absah as-Safa. 2. Abu Muslim al-Khurasani. 3. Ibrahim al-Imam. 4. Al-Mansur. 5. Hasan bin Khattab. Perannya adalah, peran Abu al-Absah as-Safa adalah menjadi khalifah pertama setelah menggulingkan Bani Umayyah pada tahun 75 Masehi. Ia memimpin revolusi Abbasiyah yang didukung oleh berbagai kelompok, termasuk Mawali dan Persia. Peran Abu Muslim al-Khurasani adalah pemimpin militer penting yang memainkan peran krusial dan revolusi yang menggulingkan Bani Umayyah. Ibrahim al-Iman adalah pemimpin spiritual dan politik dalam menggerakkan pengikut Abbasiyah sebelum ditangkap dan dibunuh oleh Bani Umayyah. Al-Mansur adalah memperkuat fondasi pemerintahan Abbasiyah setelah As-Safa. Peran Hasan bin Khattab adalah berperan dalam berbagai pertempuran melawan Bani Umayyah. Refleksi kelompok. Apa masalah yang paling menarik yang kalian pelajari dari materi ini? Yang paling menarik adalah bagaimana Daulah Abbasiyah mampu memadukan berbagai elemen budaya dan ilmu pengetahuan dari perbedaan yang berbeda. Bagaimana cara kalian membagi tugas dan tanggung jawab dan dalam kelompok? Kami membagi tugas secara adil dengan mempertimbangkan jumlah dan beratnya setiap tugas. 3. Bagaimana cara kalian memecahkan perbedaan pendapat dalam kelompok? Cara kami menyelesaikan perbedaan pendapat adalah dengan berdiskusi terbuka dan saling menghargai pendapat masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang pertama tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke, baiklah. Untuk kelompok saya tadi ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke. Untuk kelompok Harun Rasid ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak juga. Untuk kelompok Al-Qasim ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah. Jadi dari semua tugas dan lembaran kerjanya sudah kalian kerjakan, boleh dikumpulkan. Dan selanjutnya silakan duduk ke formasi yang tadi. Silakan disusul lagi bangkunya dan terus.
Sudah semua? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari materi singkat yang tadi sudah Bapak jelaskan, dari video yang juga sudah Bapak tampilkan walaupun ada kendala dengan suaranya, dan juga dari slide PPT-nya yang tadi juga Bapak sudah tampilkan, anak-anak Bapak semua sudah melaksanakan atau sudah melakukan kerjanya. Sudah berdiskusi mengenai tugas-tugas sesuai dengan lebaran kerjanya. Nah, tidak lama lagi, Bapak cuma ingin merefleksi sedikit dari kelompok yang pertama tadi. Mana nomor berapa tadi? Satu. Oh ya, ini si Hera. Disipa, kelompok mana? Kelompok 2, 3, 4. Ini berapa Pak? Ya, oh 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, tugasnya itu yang pertama kontribusi Daulah Bani Abbasiyah. Nah, kontribusi Daulah Bani Abbasiyah ini dari yang sudah Bapak jelaskan dan dari yang sudah dijawab itu memang sinkron. Yang pertama adalah Bani Abbasiyah ini pada masa kejayaannya itu sudah membuat terobosan yang sangat-sangat luar biasa. Dari segi tokoh-tokoh yang dilahirkan, baik itu Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Al-Kindi juga, ada Al-Kawaris. Ya. Jadi semuanya itu sudah mencetuskan beberapa pembaruan, ya. Salah satunya seperti tadi Bapak katakan, Ibnu Sina itu sudah membuat buku The Canon of Medicine namanya itu, yang menjadi rujukan atau referensi daripada masyarakat Eropa atau mahasiswa Eropa itu pada abad ke-17. Nah, refleksi kelompoknya juga sangat bagus. Mereka memahami diferensiasi, yaitu sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga membagikan kelompok-kelompok sesuai dengan masing-masing individu yang berbeda. Dalam artian berbeda cara berpikirnya. Ada yang memang melalui bacaan atau juga dengan visual, ya, atau dengan menonton. Dan selanjutnya kelompok 2 tadi. Kebijakan penting Daulah Bani Abbasiyah. Nah, di sini ada yang namanya penguatan kekuatan militer, ada yang namanya itu pembaruan dari bidang pendidikan, seni dan kebudayaan. Salah satunya adalah mendirikan perpustakaan atau Baitul Hikmah, ya, yang sampai hari itu masih ada. Dan karya-karya yang dimasukkan ke dalam itu adalah yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, baik itu bahasa Yunani, bahasa Persia, bahkan dalam bahasa India. Refleksi kelompoknya juga sangat bagus. Mereka juga membagikan kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing, memberikan tugas pada setiap kawan-kawannya yang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mencari bahan tadi, ya, ada yang menulis dan sebagainya. Dan selanjutnya latar belakang berdirinya ini sudah sangat jelas. Yang pertama, Abbasiyah itu lahir atau pencetusnya itu adalah Abu Saffah, ya. Abu Abbas As-Saffah, dan dilanjutkan sampai generasi selanjutnya pada Abu Tarasid, Al-Ma'mun dan sebagainya. Referensi kelompoknya mereka juga sangat bagus. Nah, dari kejayaan Bani Abbasiyah ini tidak luput dari beberapa tokoh yang sangat fenomenal. Ada yang namanya tadi Al-Mansur, ini pencetus pertama. Ada Harun Ar-Rasyid. Nah, Bapak ini tanya, kalian kenal Abu Nawas?
ada yang pernah dengar nama Abu Nawas? Pernah dengar Abu Nawas? Bagaimana sosok Abu Nawas itu? Hah? Cerdik, apa lagi? Pandai, benar. Nah, kalau boleh Bapak katakan, Abu Nawas ini hidup pada masa Harun al-Rashid. Ya, Abu Nawas ini hidup pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid. Kalau nanti kalian baca sejarah, baca buku tentang Abu Nawas, banyak sekali yang berlangsung berhubungan dengan Khalifah Harun al-Rashid ini. Saking pandainya Abu Nawas, dia tidak bisa dikalahkan oleh Harun al-Rashid ini. Dalam beberapa riwayat, mau dengar tentang cerita Abu Nawas? Oke? Ya. Ada yang tanding. Abu Nawas ini disuruh menghitung bintang oleh Harun al-Rashid. Tapi dengan cerdiknya Abu Nawas itu dia disuruh menghitung jumlahnya bulu domba. Jawabannya apa? Bintang di langit itu sama dengan jumlahnya bulu domba. Disuruh hitung sama si Abu Nawas kepada Harun al-Rashid. Itu sama juga kita menghitung pasir di laut. Tapi saking pandainya Abu Nawas dan tidak bisa diakali dan tidak bisa dikalahkan oleh Harun al-Rashid pada saat itu. Dan banyak sekali kisah-kisahnya. Insyaallah nanti kalau ada waktu luang, ada kesempatan kita akan bercerita tentang sosok Abu Nawas ya. Tentang sosok Abu Nawas. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Oke, Bapak cuma mengambil sedikit kesimpulan dari tugas kita. Yang pertama, kenapa kita harus belajar sejarah? Jadi belajar sejarah itu biar kita itu tidak lupa dengan masa lalu. Ya, kita harus belajar sejarah biar kita tidak lupa dengan masa lalu. Dengan mempelajari Abbasiyah ini berarti sedikit tidaknya itu adalah tahapan-tahapan dalam sejarah kebudayaan Islam. SKI Abbasiyah itu satu paket yang selalu ada di jenjang pendidikan, dan kita belajar tentang Abbasiyah ini adalah untuk mengingat kembali tentang kejayaan-kejayaan Islam dan apa-apa saja yang masih diwariskan sampai dengan hari ini. Nah, dengan kita mempelajari tokoh-tokoh berarti kita juga sudah mempersiapkan diri, mental kita, ya, keilmuan kita. Sedikit tidaknya kita mempunyai pengetahuan untuk mewarisi dari perjuangan tokoh-tokoh Islam pada masa lalu. Mungkin cuma itu saja sedikit dari kesimpulan Bapak. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, baiklah. Untuk hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah.
rumah, persiapkan diri untuk belajar kembali besok pagi. Dan ini sebelum disiapkan juga sudah boleh pulang dengan hati-hati. Selamat sampai tujuan. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali. Sudah siapkan? Siap, Brak. Hormat, Brak. Baiklah, hari ini ya Pak Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Brak. Silakan, Pak. Oh.